Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah membangunkan kita di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan kuat. Itu sebelum kita memulai atau melanjutkan aktivitas kegiatan kerja kita di sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Di pagi hari yang indah ini, kami datang menghadap hadirat Tuhan, mengucap syukur karena begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami, membangunkan kami di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan kuat. Sebelum kami mulai atau melanjutkan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami akan mendengarkan firman. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk membaca Alkitab. Saya ambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Kolose pasal 4 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Kolose pasal 4 ayat 2 sampai ayat 6, firman Tuhan demikian: bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, surat Paulus kepada jemaat di Kolose mengajak mereka untuk bertekun dalam doa dan berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Itu kita baca dalam ayat 2 Kolose pasal 4 ayat 2. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, doa memegang peranan penting dalam kehidupan orang percaya. Ada pepatah mengatakan bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Apabila kita berdoa, kita hidup. Tapi apabila kita berdoa, tidak berdoa, maka mati. Karena kalau bernafas berarti kita hidup. Kalau doa adalah nafas, maka setiap hari kita mesti berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus juga mengingatkan kepada murid-muridnya ketika di Taman Eden. Dia berkata, berjagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, doa adalah merupakan kegiatan Tuhan Yesus setiap saat. Setiap Yesus melakukan pekerjaan besar atau mujizat, dia berdoa dulu kepada Bapanya di sorga. Itu teladan yang Yesus tinggalkan kepada kita semua anak-anaknya, kepada kita semua murid-muridnya. Dan itu juga yang disampaikan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose. Bertekunlah di dalam doa
dan berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita sebagai orang percaya yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh pengorbanan Kristus, maka kita senantiasa menggantungkan hidup kepada Tuhan, senantiasa menyerahkan hidup kita dalam pimpinan Tuhan, yaitu melalui doa. Karena doa yang saya katakan di awal sebagai nafas hidup orang percaya, maka kita setiap hari harus berdoa. Yesus juga mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana harus berdoa, seperti doa dalam yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dalam doa Bapa Kami. Matius pasal 6 ayat 9 sampai ayat 13. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam doa Bapa Kami, Yesus hanya mengajarkan, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, tentu kalau hari ini, besok kita berdoa lagi doa yang sama, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Artinya bahwa setiap hari kita berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Yang terpenting di dalam doa ialah pertama, kepada siapa kita harus berdoa. Kepada siapa? Jadi ada unsur penyembahan. Kepada siapa kita harus berdoa? Kepada Allah, pencipta langit bumi, laut daratan dan segala isinya. Dan yang kedua, dalam doa berisi permohonan kita, permohonan Bapak Ibu Saudara, apa yang saudara perlukan dalam hidup, sampaikan kepada Allah di dalam doa. Dan yang ketiga, unsur doa adalah dalam nama siapa kita berdoa. Sebagai orang percaya kita diajarkan untuk berdoa dalam nama Yesus. Yesus berkata bahwa apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku akan diberikannya kepadamu, di dalam Yohanes pasal 15. Apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi saudara-saudara, doa itu penting, karena di dalam doa kita menyembah kepada Allah Bapa kita mengajukan permohonan kita kepada Tuhan, dan seperti yang Yesus ajarkan, berdoa itu di dalam nama Yesus, maka Allah akan mengabulkan segala permohonan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sudah mengajarkan kita berdoa, dan Dia juga sudah memberikan teladan kepada kita untuk kita berdoa. Maka sebagai orang percaya, kita lakukan apa yang Yesus sudah teladankan kepada kita, apa yang Yesus sudah ajarkan kepada kita. Setiap hari kita berdoa, sehingga apa yang sudah Tuhan janjikan kepada kita semua di dalam firman-Nya digenapi di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Segala puji hormat syukur kami persembahkan kepada Tuhan, karena di pagi ini Tuhan sudah menyapa kami lewat pembacaan dan pembukaan firman. Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam hati kami, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus untuk setia melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, agar janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Kami akan mulai untuk melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Sertai kami Tuhan, berkati kami, dan apa yang kami lakukan berhasil. Inilah doa kami, pujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin.